Shalom adik-adik. Apa kabar semua yang ada di rumah? Pasti luar biasa. Wah, adik-adik yang di rumah pasti suka cita kan? Tapi kenapa ya sukacitanya, Kak? Karena ini adalah hari Natal kan ya. Oh, hari Natal. Hari Natal itu hari apa, Kak? Hari memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Oh, pantas mereka semua cantik-cantik ya kan, Kak? Pasti adik-adik di rumah pakai baju yang rapi, baju yang bagus karena kita mau ibadah Natal. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mengangkat pujian kita. Sama-sama datang, Yesus Tuhanku. Adik-adik yang di rumah nyanyi ya. Sama-sama datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Sama-sama datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam, sama-sama datang Yesus Tuhanku. Sama-sama datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Sama-sama datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Oke adik-adik yang ada di rumah, kita mau membuka ibadah kita di dalam doa. Semuanya duduk yang rapi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang cerah ini yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat berkat-Mu, buat napas kehidupan yang masih Engkau layakkan untuk kami terima. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Natal kami Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, dan berkati sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke Kak, kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita, Joyce. Selamat menyaksikan adik-adik.
liturgi dari teman-teman kita. Selamat menyaksikan kembali. Nomor 6 ayat 23. Dosa ialah maut. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Matius 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oke Kak, kita mau bersemangat lagi kan Kak? Iya, kita mau bersemangat lagi. Kita mau angkat lagu pujian kita. Ring ding dong, ring ding dong. Adik-adik yang di rumah bertepuk tangan ya sambil bernyanyi. Ring ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ring ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ring ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ring ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Sekali lagi kita katakan ring ding dong, ring ding dong. Ring ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ring ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ring ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ring ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Oke, adik-adik yang di rumah, kita akan menyaksikan puisi dari teman kita Angel. Selamat menyaksikan. Shalom, aku anak Tuhan Yesus. Dalam ketidakberdayaan, ku coba memandang cahaya langit yang indah gemirlang. Keindahan itu memberi kesejukan bagi hatiku yang bagaikan padang gurun. Perjalanan hidupku masih panjang. Aku harus tetap berjuang. Tuhan, hati ini bertanya, siapakah aku? Ya, siapakah aku? Kau jawab aku, anakku,
penanamku sejak aku dalam kandungan. Engkau mengenal aku sebelum aku keluar dari kandungan. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkanku. Ya, aku masih memiliki Tuhan. Aku masih punya harapan. Kasih-Mu tak pernah berhenti, selalu mengalir tak berkesudahan. Bersama Engkau semua mimpi menjadi kenyataan. Masa depan yang penuh harapan itu Engkau sediakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bangga punya Engkau, Tuhan. Aku bangga menjadi anak-Mu. Kau jadikan hidupku berharga. Kau jadikan hidupku berharga. Shalom, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya, kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita, Adriel. Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita duduk yang rapi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita angkat lagu pujian kita. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Dengan sikap berdoa kita akan memuji Tuhan. Berkenan padamu. Sekali lagi kita katakan seperti palungan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku. Rasakan selalu indahnya Natal di
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Shalom semuanya, anak-anak Ibu Deta yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa saat ini kita bersuka cita oleh karena Kristus ada buat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa ya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Tuhan kami yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus supaya kami mengerti kehendak-Mu dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24. Kalian tahu kan kalau hari ini adalah hari Natal, atau kita memperingati kelahirannya Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini berkata bahwa Maria akhirnya mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Tadinya Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam, tapi malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpinya. Akhirnya Yusuf kembali menikah dengan Maria. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk apa sih Yesus lahir buat kita? Nah, hari ini Ibu Deta mau membagikan 3 hal yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Yesus Kristus lahir buat kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius 1 ayat 22, membuktikan bahwa Allah setia menggenapi janjinya. Ketika Tuhan berjanji akan memberikan juru selamat, Dia sudah memberikan nubuatan melalui para nabi dalam perjanjian lama, baik itu Nabi Yesaya, Yeremia, Nabi Mika, akhirnya digenapi juga di dalam perjanjian baru melalui kelahirannya Tuhan Yesus. Sehingga di dalam perayaan Natal ini yang pertama yang kita ingat adalah bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia akan janjinya. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, pasti Dia akan menggenapinya. Janji Tuhan buat saya, buat anak-anakku yang di rumah sangat banyak. Janjinya yang pasti akan tergenapi adalah bahwa Dia akan datang menjemput kita nanti kelak, dan Dia akan membawa kita ke surga yang kekal. Ingatlah, janji Allah sudah digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Janji Allah juga pasti akan digenapi melalui nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput saya dan juga anak-anakku yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, melalui perayaan Natal ini, melalui kelahiran Tuhan Yesus, kita melihat kasih Allah yang begitu besar bagi umat manusia. Itu terlihat dari Matius pasal 1 ayat 21. Dikatakan firman Tuhan ini, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang kedua, kita melihat kasih Allah yang besar bagi kita yang berdosa. Tadinya firman Tuhan berkata orang yang berdosa itu pasti binasa dan mati. Namun oleh karena kasih Tuhan Yesus yang besar, Dia mau rela menjadi manusia supaya saya yang berdosa, semua kita yang berdosa diselamatkan
diselamatkan dan tidak mengalami kebinasaan. Maka yang pertama tadi kita melihat penggenapan janji Tuhan, yang kedua kita melihat kasih Tuhan. Artinya anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus, Allah begitu mengasihi kita. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimana buruknya kita, mungkin ada banyak orang yang tidak mengasihi kita oleh karena kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Akhirnya orang lain tidak mau lagi mengasihi kita. Oleh karena mungkin kita tidak mau berbagi dengan orang lain mungkin tidak mengasihi kita. Atau kita mungkin juga tidak memiliki sesuatu yang dibanggakan, orang lain tidak mengasihi kita. Tapi ingat, kasih Kristus begitu tulus, begitu murni, begitu besarnya buat kita semua, supaya kita kelak bersama-sama dengan Dia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, ingat ya, yang ketiga dari makna perayaan Natal atau juga untuk apa Tuhan Yesus datang kepada kita, memperlihatkan yang ketiga adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan melanjutkan di dalam Matius pasal 1 itu tadi, dikatakan dalam ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui perayaan Natal ini, melalui kelahiran Yesus kita, mengingatkan kita kembali bahwa Allah ada bersama dengan kita. Betul Dia memberikan dan menyediakan surga buat kita, tapi Allah menyertai kita melalui kuasa dan karya Roh Kudus. Immanuel, Allah beserta kita. Allah hadir buat kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita berpikir, bagaimana Allah tidak meninggalkan kita? Buktinya kita selalu menderita. Corona ini membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Tidak apa-apa. Ini adalah masa yang anak-anakku alami. Ini adalah masa yang harus mungkin kita alami. Tapi ingat, masih ada dan terus ada dan senantiasa akan ada penyertaan Tuhan buat kita semua. Allah Immanuel membuat kita bersyukur, meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Allah Immanuel juga membuat kita belajar untuk takut akan Tuhan. Semakin kita menyadari bahwa Allah beserta kita, semakin kita meyakini bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi juga kita makin takut untuk melakukan dosa, dan kita makin takut untuk melanggarkan firman Tuhan, dan kita semakin menghormati kehadiran Tuhan melalui apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi ingat yang ketiga ini ya. Yang pertama tadi bahwa Allah menggenapi janjinya. Yang kedua, melalui perayaan Natal ini kita belajar bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan yang ketiga, ingat Allah hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, Ibu Deta sangat merindukan kalian semua. Rasa-rasanya pengen bersama-sama kita seperti waktu dulu merayakan Natal bersama-sama. Tapi ingat, tidak mengurangi makna Natal. Hari ini kita bersama-sama mengingat bahwa Tuhan Yesus sangat dan selalu mengasihi kita bersama. Terpujilah Tuhan kita yang menolong kita sampai hari ini, dan selamat Natal bagi anak-anakku yang terkasih. Ingat, kalau Tuhan kehendaki nanti semester depan, mungkin tahun depan, kita sudah bersama-sama lagi di gereja GMII Shalom yang kita kasihi. Terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mau datang untuk menggenapi janji-Mu buat kami. Engkau mau datang menunjukkan kasih-Mu bagi kami, dan Engkau juga mau datang untuk menunjukkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami ya Allah,
Di tengah-tengah dunia yang makin jahat dan sulit ini, yakinkan kami bahwa Engkau juru selamat kami, satu-satunya Allah yang harus kami sembah dan kami muliakan. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kami dan berdoa. Amin. Saatnya kita mau mengakhiri ibadah Natal kita pada saat ini, dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan, malam yang indah cahaya bintang terang. Yang indah cahaya bintang terang, terdengar nyanyian surga menyambut penebus. Di malam Natal penuh bahagia, semua kesukaan datang di malam Natal kudus. Selamat Natal Papa dan Mama, selamat Natal teman semua. Damailah semua di malam ini, dan puji Dia yang telah. Selamat Natal Papa dan Mama, selamat Natal teman-teman. Natal Papa dan Mama, selamat Natal teman semua. Damailah semua di malam ini, dan puji Dia yang telah, dan puji Dia yang telah datang, dan puji Dia. Sekali lagi kita katakan, dan puji Dia yang telah datang, dan puji Dia yang telah datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk hari ini kami boleh bersuka cita karena kami boleh merayakan Natal, di mana kami boleh memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu juru selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Natal. Sekarang kita memuji Tuhan. We wish you Merry Christmas. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal adik-adik. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you